Malam di Emirates Stadium bukan sekedar pertandingan. Ia adalah pertunjukan adu nyali, di mana dua pemain bertaraf bintang menari dalam tarian takdir. Declan Rice, sang pengawal benteng Arsenal, melawan Fika Kvaratskhelia, si penari Georgia dari Paris Saint-Germain. Dan ketika dua pemain mahal beradu mekanik, maka lapangan hijau pun jadi medan duel yang membakar. Di tengah kerasnya laga, tiba-tiba waktu seakan melambat saat bola berada di kaki Kvaratskhelia. Ia bukan sekedar mengiring bola, ia menyelam ruang dan waktu. Satu momen magis pun terjadi dengan santai dan angkuh yang melakukan nutmeg ke pemain Arsenal, membelah celah sempit dengan bola melewati di antara kaki lawan. Sorak-sorai pun pecah di tribun, karena Kvaratskhelia bukan hanya datang bermain, tapi membawa puisi di atas rumput, kecil-kecil cabai rawit. Dan walau tubuhnya tak sebesar Rice, gocekan Kvaratskhelia menusuk harga diri barisan belakang The Gunners. Gol Ousmane Dembélé membawa PSG unggul, tapi tak lama kemudian kontroversi muncul di sisi lain. Fika Kvaratskhelia mencoba pertahanan Arsenal dan terjatuh di kotak penalti. Meminta penalti itu keputusan yang sulit, tetapi masih tetap melanjutkan permainan. Tayangan ulang memperlihatkan pemain Georgia itu berhasil melewati Jurrien Timber dan mengulurkan tangannya untuk menghalangi jalannya, sebelum dengan cepat menariknya kembali. Ada kontak dengan dada Kvaratskhelia, tapi mungkin tak cukup kuat untuk membuatnya terjatuh secara dramatis. Namun Declan Rice bukan pemain sembarangan. Ia adalah simbol kedisiplinan dan daya tahan. Pemain mahal yang dibeli bukan untuk gaya, tapi untuk bertaruh saat badai datang menyapu. Mendapati gocekan Kvaratskhelia sebagai ketenangan, Rice menjawab bukan dengan emosi, melainkan dengan duel yang keras namun elegan. Tubuhnya menjadi tembok, otaknya jadi radar yang menutup ruang, mengganggu tempo. Dan di menit berikutnya mulai menekan balik. Dan Rice tahu tak boleh ada kesalahan di semifinal Liga Champions. Yang merapat, menempel, menemeleng ruang bagi Kvaratskhelia. Di tengah duel panas dua pemain mahal itu, gol sematawayang tercipta bukan dari mereka, melainkan dari Ousmane Dembélé yang menyambar ruang kosong di menit keempat. Arsenal tertinggal 0-1 di menit keempat lewat gol Ousmane Dembélé. Dia merobek gawang Arsenal dengan menyambar umpan tarik dari Fika Kvaratskhelia. PSG terus menekan Arsenal meski mampu unggul cepat. Gol kedua nyaris didapatkan PSG saat bola sundulan Marquinhos tepat mengarah ke David Raya. Sampai laga berjalan 20 menit, PSG masih sangat mencolok dalam mendominasi permainan. David Raya membuat penyelamatan bagus di menit ke-30. Dia menepis bola tembakan Desire Doué. Arsenal punya peluang di menit ke-39. Bukayo Saka mengacak-ngacak pertahanan PSG dan melepaskan umpan silang ke tiang jauh. Gabriel Martinelli terlambat menyambar. Arsenal mulai menemukan celah untuk menekan PSG. Namun Arsenal tetap tertinggal 0-1 sampai turun minum. Arsenal sempat mencetak gol saat babak kedua baru berjalan 1 menit. Gol itu kemudian dianulir lewat tinjauan VAR karena Michael Merino dalam posisi offside saat menyambut umpan sepakan bebas. Tunda rumah mematahkan hati Arsenal di menit ke-55. Dia membuat penyelamatan krusial dengan menepis bola tembakan Leandro Trossard yang dilepaskan dari jarak dekat. PSG mulai memperlambat tempo permainan. Raksasa asal Prancis itu sangat pasif dan lebih santai saat menguasai bola. PSG hampir merobek gawang Arsenal di menit ke-84. Gonzalo Ramos melepaskan tembakan dari jarak dekat, namun bola memutar mistar gawang. Gol tak kunjung datang untuk Arsenal. PSG pun pulang dengan kemenangan. Namun bukan Dembélé yang membuat Arsenal frustasi. Nama yang paling dibenci pendukung tuan rumah malam itu adalah Donnarumma. Jika gawang PSG tampil seperti malaikat maut bagi hadapan Arsenal. 1, 2, 3 penyelamatan. Bahkan tendangan jarak dekat Saka pun ditahannya dengan refleks di luar nalar. Laga berubah menjadi perang urat saraf. Arsenal mendesak, PSG bertahan dan sesekali mencuri peluang. Tapi di balik semua itu, satu hal yang menjadi sorotan, adu kualitas Rice versus Kvaratskhelia. Mereka saling membaca, saling menekan. Rice mencoba menutup, Kvaratskhelia menciptakan ruang. Sebuah duel yang mengingatkan dunia bahwa sepak bola bukan sekedar angka di papan skor, tapi adu kepandaian, keberanian, dan ketenangan. Malam itu The Gunners kalah 0-1, namun duel masih jauh dari selesai. Masih ada leg kedua di Paris, di mana tak hanya gol yang diburu, tapi juga harga diri yang dipertaruhkan. Dan untuk Rice serta Kvaratskhelia, ini baru babak pertama dari perang tak berkesudahan.
Adu mekanik mereka adalah bayangan masa depan, bahwa di era modern ini, bola tak lagi hanya soal otot, tapi juga otak dan insting. Kekalahan ini menjadi pukulan bagi Arsenal yang tampil di semifinal Liga Champions untuk pertama kalinya sejak 2009. Performa buruk di awal laga, ditambah absennya Thomas Partey, Ken Ascorsi, membuat mereka kesulitan mengimbangi PSG. Meski begitu, Arsenal masih punya peluang di leg kedua, tapi mereka harus jauh lebih baik di Parc des Princes. PSG tampil sebagai tim yang lebih matang dan terorganisir, menunjukkan mengapa mereka dianggap sebagai salah satu kandidat juara. Dengan keunggulan 1-0, tim asuhan Luis Enrique berada di posisi kuat untuk lolos ke final, terutama setelah tampil dominan melawan Liverpool dan Aston Villa di babak sebelumnya. Laga ini menegaskan bahwa Arsenal masih perlu waktu untuk bersaing di level elit Eropa. Meski memiliki momen gemilang melawan Real Madrid di perempat final, konsistensi menjadi tantangan. Laga kedua akan menjadi ujian besar bagi Arteta dan anak asuhnya untuk kembalikan keadaan dan menjaga mimpi ke final tetap hidup. Gimana football lovers? Aduh, pastinya seru banget ya. Dan aku masih punya banyak banget informasi seru lainnya karena aku bakalan terus update setiap harinya cuman buat kamu. So, pastinya kamu pantengin terus FGD Football ya. Ketemu sama aku lagi. Bye-bye.